Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah heran jika kadang-kadang kita mempertanyakan kembali apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, oleh karena kita tidak juga menerimanya. Janji yang disampaikan tidak kunjung tiba. Sering sekali akhirnya kita mulai goyah dan merasa perlu mempertanyakan kembali. Hal yang sama pernah dialami oleh bapa orang beriman, yaitu Abraham. Itu dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Saya bacakan beberapa ayat untuk saudara. Di ayat yang kedua dikatakan, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tapi apa kata Tuhan kepadanya, saudaraku? "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abraham percaya, tapi dia tidak berhenti sampai di situ kepadaku, saudaraku. Lalu dia bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Ayat yang ke-8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberkati Abraham dengan banyak harta benda. Tapi Abraham belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu sebabnya dia kembali bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya nanti Tuhan akan memberkati kehidupannya. Dan sekali lagi Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kalau saudara melihat kembali, ternyata ada erat sekali hubungan antara iman dan pengharapan. Mari kita lihat di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Abraham sedang tidak mengalami damai sejahtera dan sedang tidak mengalami sukacita dalam imannya. Abraham bukan tidak percaya, tapi oleh karena tidak kunjung digenapi oleh Tuhan, dia tidak lagi damai sejahtera, dia tidak lagi sukacita, saudaraku. Dan tentu itu mempengaruhi pengharapannya. Bahkan dia mulai berpikir, jangan-jangan aku tidak lagi memungkinkan untuk berharap kelak anakku yang mewarisi segala harta bendaku. Tapi malah Eliezer orang Damsyik itu, yaitu anak buahnya Abraham sendiri. Orang kepercayaannya Abraham. Tapi Tuhan cepat-cepat berkata, "Tidak Abraham. Tidak, bukan dia, tetapi tetaplah anak kandungmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita petik pelajaran dari sini? Yang pertama, kita tidak bisa mendustai bahwa ada masa-masa di mana kita pun tidak lagi mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam menjaga, memelihara iman kita. Karena Tuhan belum juga menyatakan kuasanya untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Kita nggak perlu pura-pura damai sejahtera, saudaraku. Kita nggak perlu membohongi diri. Ya, aku ini orang beriman. Malulah kalau dilihat orang, aku sekarang kok agaknya mempertanyakan kembali janji Tuhan. Itu adalah manusiawi, saudaraku. Tetapi jangan berhenti di situ. Yang kedua adalah kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang akan melimpahi kita dengan pengharapan. Datang kepada Roh Kudus, Dia adalah Roh penolong
yang akan memberikan kita pertolongan. Dia akan mengajari kita berdoa supaya Tuhan kembali diingatkan akan janjinya. Roh Kudus itu adalah sahabat kita dalam segala keadaan. Ketika saudara sedang tidak damai sejahtera, saudara sedang kehilangan sukacita oleh karena apa yang saudara imani selama ini, bahkan Tuhan sudah pernah janjikan, belum juga kunjung datang. Jangan mengadu kepada orang yang juga mengalami kekecewaan. Jangan malah mencari orang juga yang mengalami hal yang sama. Itu akan melemahkan saudara. Tapi datang kepada Roh Kudus. Dia akan menghibur saudara. Dia akan menolong saudara. Dan dia akan menemani saudara. Dan dia akan mengajari saudara bagaimana caranya berdoa supaya Tuhan mengerjakan bahkan lebih banyak daripada apa yang kita bisa doakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Tatkala apa yang kita imani selama ini belum juga kunjung tiba, ingat, jangan salah tempat saudara pergi. Datang kepada Roh Kudus. Dia yang akan mengajari saudara. Dia yang akan menolong saudara. Dia yang akan menghibur saudara. Dan dia tidak pernah tinggalkan saudara. Lewat dia, pengharapan itu akan kembali bangkit. Bahkan tidak hanya sekedar bangkit. Saudara akan menemukan pengharapan yang berlimpah-limpah. Seperti yang dialami oleh Abraham. Dia kembali memelihara pengharapannya. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tiba pada waktunya, Tuhan akan menggenapkan apa yang dijanjikannya. Tuhan Yesus menolong saudara.